SMP swasta di Kota Malang, Jawa Timur gelisah usai Mahkamah Konstitusi memutus biaya SD dan SMP swasta harus gratis. Bagaimana tidak, banyak sekolah swasta saat ini mengandalkan biaya operasional dari iuran masyarakat. Di Malang, dari 87 SMP swasta, 74 diantaranya mengandalkan iuran dari masyarakat karena tidak cukupnya bantuan operasional dari pemerintah. Hal ini disebabkan bantuan pemerintah berdasarkan jumlah siswa yang ada di sekolah tersebut. Halo, CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur kembali menyapa Anda. Pada episode kali ini kita akan membahas masalah pendidikan, tidak hanya secara nasional namun secara khusus di Jawa Timur. Nah, baru-baru ini MK memutuskan bahwa pemerintah ini wajib menggratiskan pendidikan wajib belajar dari tingkat SD dan SMP, baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Nah, namun tentu ada pro dan kontra di tengah kebijakan atau program pemerintah ini. Padahal alokasi anggaran pendidikan pada APBN 2025 sebesar 20% atau lebih dari 720 triliun, sebagian besarnya terserap untuk gaji guru, BOS infrastruktur untuk sekolah negeri. Nah, kalau sekolah swasta digratiskan tingkat SD sampai SMP, lalu bagaimana untuk anggarannya? Kali ini kita akan bahas bagaimana wakil rakyat di Jawa Timur melihat rencana pemerintah dalam dunia pendidikan ini. Saya tidak sendiri, saya kembali ditemani dengan Pak Rasio sebagai anggota DPRD Jawa Timur Komisi E, Pak ya? Betul. Dari fraksi Partai Demokrat. Apa kabar Pak? Sehat? Alhamdulillah, sehat-sehat. Sehat, masih konsisten terus ya untuk mengawal pendidikan di Jawa Timur ya Pak? Alhamdulillah. Oke Pak, dari kemarin tuh mulai dari masalah sekolah rakyat, masalah sistem zonasi, kayaknya banyak sekali ya masalah pendidikan di Jawa Timur ini. Nah sekarang ini juga ada satu permasalahan lagi terkait dengan putusan MK bahwa pemerintah ini wajib menggratiskan pendidikan tingkat SD dan SMP. Betul. Kalau Anda melihat mungkin nggak sih untuk program ini diterapkan tidak hanya di Indonesia, di Jawa Timur secara khusus, seperti apa tanggapan Anda? Jadi begini Mbak Gia, keputusan MK itu mengikat, final and binding, artinya mengikat dan harus dilakukan. Jadi nggak bisa kalau MK sudah mutus itu misalkan pemerintah ragu-ragu. Justru yang tidak final, yang tidak diputus oleh MK itu mestinya dipertimbangkan. Makanya nanti kami memberikan masukan pada pemerintah pusat, utamanya juga provinsi dan kabupaten kota. Karena ini sudah keputusan Mahkamah Konstitusi harus dilakukan. Nah, melaksanakan ini tentu dilihat ke belakang. Keputusan MK itu pendidikan dasar 9 tahun, kemudian ada catatan, kecuali sekolah favorit. Nah, sekolah favorit itu mestinya dipetakan oleh kabupaten kota. Kalau favorit itu berarti berbiaya sendiri, artinya dilepaskan dari keputusan MK itu, dan itu bunyinya di dalam MK seperti itu. Nah, sekarang yang tidak favorit itulah yang dibiayai oleh pemerintah. Makanya nanti Mbak Gia kembali lagi kepada Dinas Pendidikan. Yang punya rakyat itu kan di kabupaten kota. Yang sekolah di SMP negeri swasta di kabupaten tertentu jumlahnya berapa. Kemudian dihitung anggaran yang disediakan sekarang ini berapa. Anggaran pendidikan itu ketentuannya 20% sebelum ada MK. Lah, sekarang sudah ada MK, mestinya dievaluasi kembali. Sekolah itu sudah mendapatkan misalkan bantuan operasional sekolah dalam bentuk BOS. Ada bantuan pula Bobda. Lah, Bobda, BOS, dan anggaran 20% itu dijadikan satu, kemudian untuk mendukung keputusan dari MK pendidikan gratis untuk pendidikan wajib belajar 9 tahun. Makanya nanti teman-teman tentu kami dari Komisi menjembatani agar ada dilakukan pertemuan antara provinsi dengan kabupaten kota. Provinsi menjembatani karena SD SMP itu kewenangannya di kabupaten kota. Saya yakin karena keputusan MK, ya mari kita berupaya. Sekolah-sekolah swasta yang baik, ya misalkan dilepas, ya yang menilai itu adalah kabupaten kota. Apakah sudah memenuhi standar nasional pendidikan yang swasta ini? Kalau lebih memenuhi standar nasional pendidikan itu disisihkan. Artinya tidak dibiayai oleh pemerintah, dikembalikan lagi kepada wali murid.
Kemudian sekolah-sekolah yang biasa-biasa aja, negeri semuanya. Kemudian yang SD, SMP dihitung jumlahnya. Sekarang kan sudah 20%. Sehingga saya yakin kalau ada kemauan bersama, tentu itu bisa dilakukan. Termasuk kebijakan dari pemerintah pusat. Misalkan, mohon maaf ya, pemerintahan sekarang menganggarkan makan gizi gratis, biayanya juga triliunan rupiah. Betul. Dan itu tidak wajib, di dalam MK tidak diputus. Yang wajib malah pendidikan dasar. Ya. Apakah itu nanti akan dievaluasi? Tentunya harus dievaluasi karena pelaksanaan sekarang itu belum semua sekolah. Dari PAUD sampai SMA menerima makan gizi gratis kan juga belum dilakukan secara menyeluruh. Hanya daerah-daerah tertentu saja. Nah, seperti itu kan biayanya juga banyak. Misalkan mungkin nanti juga sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu tidak ada ketentuan di dalam MK-nya. Apalagi Undang-Undang Dasar 45. Kalau Undang-Undang Dasar 45 wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dibiayai oleh pemerintah. Bunyinya gitu sejak dulu, sejak saya menjadi kepala dinas. Makanya nanti pemerintah daerah harus bisa membedakan antara kewajiban yang mutlak harus dilakukan dan yang tidak. Yang mutlak itu misalkan pendidikan, kesehatan, infrastruktur, bukan berarti yang lain itu tidak, bukan. Tetapi prioritas itu diutamakan, kemudian selebihnya untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Dan itu harus dihitung Mbak Gia secara rinci, yang bisa menghitung teknis ya kabupaten kota. Karena yang punya lembaga itu kan di kabupaten kota, SD, SMP itu di kabupaten kota. Kalau enggak ya artinya kepala dinas belum bekerja optimal. Makanya ini penting, jumlah guru. Guru ini juga gitu. Kalau gratis nanti tentu gurunya yang bayar pemerintah. Jumlah gurunya berapa? Rombongan belajar SD-nya berapa? Kalau SD kan setiap guru kelas 1. Kemudian di situ ada kepala sekolah. Kemudian ada tata usaha, tata usahanya dihitung berdasarkan standar nasional pendidikan harus dipenuhi berapa orang. Itu ada ketentuannya. Dihitung anggarannya per lembaga ini, misalkan ada jumlah lembaganya berapa di kabupaten kota itu. Sehingga nanti ketemu uang yang diperlukan dalam rangka pendidikan dasar 9 tahun gratis itu ini loh. Nah ini biaya sekian ini misalkan perintah pusat berapa. Karena itu juga harus menganggarkan 20% itu untuk itu juga. Apakah nanti akan dievaluasi BOS, apakah juga itu diberi, saya kira BOS kalau sudah ada wajib belajar pendidikan dasar, masukkan saja dalam anggaran untuk wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Jadi seperti itu, dihitung betul-betul, sehingga kalau siap, ya sudah, kita dan itu wajib. Wajib, ya, mengikat ya? Ya mengikat, nggak boleh tidak. Oke, Pak, kemudian di tengah masalah efisiensi anggaran yang kerap diperbincangkan dalam pemerintahan hari ini, kemudian ada putusan MK yang menggratiskan masalah pendidikan, tentu kami menilai ada kekhawatiran dari pihak-pihak khususnya sekolah swasta. Tidak usah ngomongin yang masalah sekolah swasta elit, yang tataran biasa-biasa saja sekolah swasta begitu, yang mereka memang sebagian besar dari yayasan begitu Pak, untuk kelas menengah ke bawah begitu. Itu sudah mulai ada kekhawatiran Pak. Bagaimana nanti biaya operasionalnya? Nah, kalau Pak Rasio sendiri mungkin dari teman-teman Dewan sudah pernah bertemu atau mengadakan hearing langsung seperti apa Pak? Kalau ya memang sampai dengan saat ini belum Mbak Gia, karena kan ini keputusan MK. Masih menunggu keputusan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Nanti seperti apa itu pelaksanaannya. Kemudian seperti apa dan apa yang harus dilakukan, tapi keputusan ini mengikat. Paling tidak teman-teman daerah sudah berupaya dulu menghitung, karena sebenarnya yang digratiskan biaya penyelenggaraan pendidikan. Jadi ya semua termasuk harus memenuhi standar nasional pendidikan yang tadi saya katakan. Standar isi, proses, kompetensi lulus, standar sarana prasarana, dan lain sebagainya memang besar. Dan memang pendidikan itu mahal. Makanya ini kalau pemerintah sudah harus menyikapi keputusan MK, dan harus Mbak, nggak boleh tidak. Kalau tidak, tentu nanti kena sanksi oleh
masyarakat kita semuanya. Ada sanksi. Nah Pak, ini sebelum kita lebih dalam lagi, kita jeda dulu sebentar Pak, ini karena semakin memanas ya untuk diskusinya kali ini. Jadi tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward, spesial podcast DPRD Jawa Timur. Sesaat lagi kami akan kembali. Ikuti laporan khas redaksi yang mendalam dan terpercaya bersama CNN Indonesia. Prosedur medis vaksinatomi diusulkan menjadi salah satu syarat bagi penerima bantuan sosial. Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi. Jangan lewatkan redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Terima kasih Anda masih di CNN Indonesia Forward, spesial podcast DPRD Jawa Timur. Pak Rasio ini masih membahas tentang putusan MK sekolah SD, SMP, negeri swasta ini sekarang semua harus gratis, sudah diwajibkan, mengikat keputusannya. Kemudian Pak, kita melihat kalau semuanya harus digratiskan, otomatis harus ada standar. Nah, apakah sudah terstandar semua sekolah, khususnya di Jawa Timur Pak? Ya, sudah Mbak Kia, karena setiap tahun itu 5 tahun sekali paling tidak sekolah itu dievaluasi oleh Badan Standar Nasional Pendidikan. Yang dievaluasi apa? Penyelenggaraan pendidikan, misalkan standar isi, kurikulumnya, standar proses, standar lulus, standar sarana prasarana, dan lain sebagainya, ada 8. Salah satu contoh misalkan standar sarana prasarana. Sarana prasarana sekolah itu harus ada misalkan laboratorium, ruang perpus, ekstrakurikuler, dan lain sebagainya. Ruang UKS, itu harus ada semua. Nah, adanya itu seperti apa? Ada tingkatannya. Kalau misalkan sekolah-sekolah yang kualitasnya bagus, yang elit, punya kolam renang, yaitu nggak masuk dalam wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun. Oh, berarti tidak semua swasta ya Pak? Iya, oke, ini yang perlu diluruskan ya Pak, tidak betul. semua swasta. Oke. Makanya ini kan keputusan MK itu tidak disertai petunjuk teknis. Kalau MK dengan juknis kan namanya menteri. Mahkamah itu ya seperti itu. Nah, keputusan teknis itu ada di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, nanti yang menjabarkan. Nah, jabarannya itu diimplementasikan kepada daerah kabupaten kota. Tentu komunikasinya nanti melalui Kepala Dinas Pendidikan Jawa Timur. Tentu Jawa Timur akan mengumpulkan ke kabupaten kota se-Jawa Timur, kalau Jawa Timur. Kemudian nanti menjabarkan dari petunjuk teknis Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Saya yakin nanti teman-teman akan bekerja optimal. Kembali lagi kepada standar nasional pendidikan. Jadi standarisasi itu sudah ada Pak. Dan nilai BNSP itu sudah ada di masing-masing lembaga. Katakan SMP 1 Surabaya, mohon maaf ya, saya berikan contoh yang dekat aja. Standar pendidikan dasarnya, standar nasional pendidikannya A. Nah, dia punya lab, punya perpus, dan lain sebagainya. Bandingkan lagi nanti standar yang A, misalkan di sekolah swasta ini. Dia punya lab, labnya yang seperti apa standar itu? Tentu beda antara SMP 1 dengan, mohon maaf, misalkan SMP di salah satu lembaga tertentu. Nah, itu nanti dievaluasi oleh masing-masing kabupaten kota, dihitung betul. Nah, sekarang kalau seperti ini memerlukan biaya yang besar dan sudah memungut wali murid, itu termasuk sekolah elit. Tidak masuk di dalam keputusan MK itu. Makanya nanti Mbak Gia, yang penting pemerintah daerah itu menilai satu persatu lembaga, kan dihafal. SMP itu berapa sih jumlahnya, nggak banyak juga. SD itu berapa sih? SD nanti menggerakkan camat sudah beres gitu ya. Artinya dihitung dulu keperluan anggarannya. Kalau memenuhi standar ini, kemudian anggaran yang sudah dianggarkan sekarang ini, pendidikan itu 20%. 20% itu untuk apa? Misalkan Bobda. Kalau BOS kan pusat. Nah, pusat itu nanti juga antara BOS pusat dan daerah itu dihitung. Misalkan ada berapa ratus miliar. Anggaran yang diperlukan seluruhnya untuk memenuhi standar nasional pendidikan itu misalkan kurang dari 300 miliar. Kan berarti bisa melakukan keputusan MK itu. Sebaliknya,
kalau misalkan standar nasional pendidikan diperlukan dana 500 miliar, kemudian apa itu dinilai konkretnya misalkan 700, kan kurang 200. Nah 200 itu bagaimana upaya daerah? Efisiensi anggaran itu tidak mesti dikurangi, enggak Pak. Sebenarnya efisiensi itu kan jumlah anggarannya tetap. Efisiensi itu perjalanan dinas, enggak usah perjalanan dinas yang jauh-jauh ke luar negeri, itu efisiensi. Kemudian kegiatan-kegiatan yang mohon maaf ya kadang-kadang mubadir misalkan dengan tampilan yang macam-macam, saya kira itu nggak efisien dan tidak perlu. Sekarang ini dalam kondisi ini nggak perlu seperti itu. Nah itu kalau efisiensi anggaran misalkan ada miliar, jadi kekurangannya ini diambilkan dan efisiensi anggaran. Kemudian dinas-dinas yang tidak wajib melakukan, artinya dinas ya semua pasti wajib, tetapi kewajiban itu kan ada tatarannya. Yang pertama menjadi pendidikan, kesehatan. Nah itu nanti dihitung di situ. Saya yakin teman-teman kabupaten kota bisa menghitung secara rinci sehingga nanti apa itu anggaran yang diperlukan 20 anggaran wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu berapa sih sebenarnya. Makanya 20% atau bebas wajib belajar itu sebenarnya ditanggung bersama antara pusatnya, kemudian provinsi kalau mungkin, dan juga kabupaten kota. Saya katakan provinsi kalau mungkin karena sebenarnya tanggung jawab provinsi itu ada di SMA, SMK, dan luar biasa. Kalau wajib belajar pendidikan dasar itu ada di kabupaten kota. Tapi pusat menanggung semuanya, termasuk biaya perguruan tinggi. Sebenarnya Pak, kalau berbicara masalah penggratisan pendidikan, yang perlu kita perhatikan adalah kesejahteraan guru sebagai pengajar ya. Ini sejauh ini kalau di Jawa Timur mungkin kita masih menemui banyak sekali persoalan guru honorer atau guru yang bahkan digaji masih di bawah UMR. Bahkan upah tidak layak seperti itu. Bagaimana Pak ketika program sekolah gratis, sekolah rakyat itu digadang-gadangkan, namun masalah guru ini masih menjadi problem yang belum terselesaikan sampai hari ini? Ya, tentu itu menjadi tugas utama. Karena kesejahteraan guru itu penting, yang mendasari orang bekerja dengan optimal. Tapi belum tentu kalau gajinya guru itu dipenuhi, dia bekerja secara optimal. Jadi itu sebenarnya naluri hati masing-masing. Tetapi karena ini standar, jadi misalkan gaji guru, jadi yang diuntungkan swasta Mbak. Swasta itu gajinya guru misalkan setara UMR. Kalau di Surabaya ya 4,7, ya harus dipenuhi oleh pemerintah. Dihitung, makanya tadi standar pendidik selain memenuhi kualifikasi pendidikan, jadi ijazahnya apa ini, kemudian yang belum gimana, di situ mesti ada GTT, ada PTT, kemudian yang kedua menghitung gaji, ya gaji itu kalau kepala sekolah berapa, kalau guru berapa, dan lain sebagainya, kalau guru ekstrakurikuler juga berapa. Jadi itu ada standarnya, dihitung dulu, kemudian lembaga ini memerlukan dana sekian, lembaga satunya ini, lembaga itu yang lainnya ini, kemudian dijumlah seluruhnya untuk kota, kabupaten, misalkan Madiun, ini diperlukan anggaran berapa. Jadi gaji guru harus memenuhi standar. Jadi masing-masing kota, kabupaten. Iya, dan beda-beda tentu. Berbeda. Standar UMR Surabaya dengan Madiun beda. Dengan itu paling enggak ya sekitar 3 juta, 3,5 sampai 4 juta. Dan itu harus dibayar oleh pemerintah karena wajib belajar pendidikan dasar sebenarnya. Jadi diuntungkan guru tersebut. Sekarang ini kondisinya Mbak Gia, guru itu sejahteranya mohon maaf yang tempatnya jauh, ngajar misalkan SD terpencil gitu ya, GTT hanya digaji kurang lebih 300.000, 500.000, jualannya jauh sekali, masuk hutan-hutan dan lain sebagainya. Masih ada seperti itu, makanya nanti dengan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun itu sama. Nah, yang menentukan sama itu ya kabupaten kota. Oke, berarti belum yang lainnya, standar gurunya, belum nanti standar kepala sekolahnya. Kemudian standar misalkan pengawasnya. Jadi itu ada ketentuan-ketentuan yang harus dilakukan oleh pemerintah. Yang harus dilakukan, harus diawasi, kemudian dipetakan. Baik Pak Rasyo, kita akan kembali ke segmen berikutnya. Kita tahan dulu Pak, kita jeda sebentar. Tetap bersama kami di CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Jawa Timur.
menghadirkan dialog hangat yang menggali beragam isu bersama narasumber pilihan. Ini ada apa Purnawirawan tiba-tiba ramai? Yang meramaikan sebenarnya dari Pak Samsu dan Bapak-Bapak Purnawirawan. Itu biasa aja kan, itu sebuah apresiasi. Mengungkap berbagai fakta seputar hukum dan kriminal, kebijakan publik, pendidikan, dan isu sosial lainnya dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime Plus, Rabu jam 7 malam, live di CNN Indonesia. Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia Forward Special Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur. Kalau putusan MK ini mengikat terkait sekolah SD sampai SMP negeri swasta ini harus gratis. Pak, ternyata masih banyak kita temukan di lapangan bahwa sekolah gratis yang katanya. Kalau di Jawa Timur ini kan hampir semuanya bahkan ya. SMP, SMA, begitu gratis untuk yang negeri. Tapi ternyata gratis itu hanya kata-katanya, Pak. Ada istilah lain yang akhirnya membuat orang tua berbayar. Sehingga banyak juga orang tua di luar sana yang berpikiran, ya sudahlah kalau sama-sama bayarnya ya saya memilih yang kualitasnya terbaik dengan jalan swasta. Kalau Pak Rasio terkait dengan sekolah gratis tapi berbayar dengan istilah lain, gimana Pak tanggapannya? Iya, jadi begini ya, tanggung jawab pendidikan itulah tanggung jawab bersama. Biasanya itu yang digunakan kesempatan oleh kepala sekolah, mengumpulkan komite, kemudian ini ada kegiatan tertentu yang tidak dibiayai oleh bos dan Bobda, nah itu ditanggungkan kepada wali murid, biasanya begitu. Makanya seperti ini nanti kalau wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun sudah nggak ada lagi seperti itu. Apalagi Jawa Timur dengan kebijakan gubernur yang tidak diterima di sekolah negeri aja diberi bantuan keuangan. Banyaknya ada 73.861 orang siswa yang diberikan bantuan untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi, baik di negeri maupun di swasta. Jadi memang zaman saya dulu Mbak menjadi kepala sekolah itu ya kita happy aja, yang mampu biasanya menyumbang secara sukarela. Tetapi jangan sampai ada paksaan dari sekolah harus menyumbang sekian. Biasanya kepala sekolah itu kan memaksakan kehendak. Biasanya komite bukan kepala sekolah. Untuk itu di Jawa Timur khususnya dalam rangka ini semuanya nanti akan ada perda yang mengatur itu. Karena tanggung jawab pendidikan, kecuali wajib belajar loh Mbak. Jadi SMA, SMK, dan pendidikan luar biasa. Ada peraturan gubernur yang sekarang itu masih digodok. Kemudian ada kelibatan dari peran swasta. Peran misalkan mohon maaf wali murid swasta itu bisa CSR dari bank dari dan lain sebagainya karena memang tanggung jawab pendidikan itu adalah tanggung jawab kita bersama. Kalau itu dilakukan mohon maaf Mbak Gea ya sekolah itu akan smooth, kemudian wali muridnya terlindungi di dalam komite. Kadang-kadang sekarang ini ada pihak-pihak tertentu. Kalau narik ini, kemudian ada orang tertentu oknum ya, biasanya begitu nulis memuat di koran dan lain sebagainya. Kalau itu nanti dibuatkan perda, artinya itu resmi. Ya, sekarang ini kan memang perdanya belum dengan kebijakan gubernur tas belajar gratis dan tuntas itu memang tidak boleh memungut sepeser pun kepada wali murid. Tapi kenyataannya ada sekolah-sekolah swasta yang menahan ijazah karena dan lain sebagainya. Mohon teman-teman kepala sekolah yang seperti itu ya harus diluruskan, jangan itu dilakukan. Masih banyak temuan laporan yang masuk ke teman-teman masuk Dewan, Pak? Ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, utamanya SMA, SMK. Biasanya kalau mohon maaf ya, SMA, SMK lulus yang swasta loh ya, kemudian menahan ijazah karena belum bayar misalkan uang SPP dan lain sebagainya. Ya memang disadari bahwa sekolah itu kan punya beban yang berat ya. Bayari sekolah, bayari guru, bayari listrik ya. Kalau nggak dibantu dari wali murid ya repot juga. Sementara pihak ada wali murid yang nggak mampu, ya saya mohon bantuan dan dukungan pada teman-teman. Kalau ada ganjalan misalkan murid tidak membayar SPP dan lain sebagainya, tolonglah dipanggil wali muridnya.
Jangan langsung diputus, misalkan menahan ijazah. Sekarang malah kasus di Surabaya itu yang menahan ijazah malah perusahaan itu. Rame loh Pak untuk itu. agunan itu ya. Itu juga nggak boleh itu. Ijazah itu privasi. Jadi harus itu diamankan. Boleh misalkan agunan dalam bentuk yang lain, jangan ijazah. Makanya ini teman-teman perusahaan juga nggak mengerti itu. Kalau itu ditahan, kasusnya hukum. Nah, termasuk juga sekolah. Saya paham ya, namanya lembaga swasta itu kan perlu biaya tinggi untuk bayari gurunya, bayari karyawannya, sarana prasarana sekolah, dan bayari listrik aja sudah berapa juta gitu ya. Tetapi jangan sampai kalau kasus yang terjadi kemudian mahan misalkan ijazah, tolonglah agak bijaksana menyikapi ini. Kemudian kepala sekolah memanggil wali murid. Saya kira wali murid itu enggak ada kok yang rasanya tidak, misalkan apa itu anaknya tidak sekolah. Ya, kena risiko kegiatan ekonomi sekarang 2 seret, mungkin dia mesti janji. Saya punya sekolah Mbak Gia, jadi banyak wali murid kita panggil, artinya dia ya sepakat memberikan janji, kemudian kita kalau toh misalkan sudah janji, terus wali muridnya nggak mampu, ya kan bisa dicek kondisi, misalkan rumah tangganya seperti apa. Kadang-kadang, mohon maaf, nggak punya suami, kemudian kegiatan kesehariannya juga, kalau perlu dibantu ya dibantu. Itu yang kami lakukan, pengalaman saya sebagai mengelola sekolah. Saya kira kalau teman-teman kepala sekolah menyikapi itu nggak ada rasanya ada masalah di sekolah itu. Berarti kalau sudah ada gratis, nggak boleh ada pungutan liar lainnya ya Pak ya? Ya, makanya nanti itu gratisnya sekarang, mohon maaf Mbak Gia, gratisnya sekarang itu kan tanggung jawab pendidik itu bersama, biasanya komite itu mengumpulkan. Tapi komite itu juga jangan wajib, ya, kalau misalkan memutus, kemudian wajib itu kan juga berat. Misalkan untuk, mohon maaf ya, kegiatan tertentu di sekolah memerlukan biaya ini, yang biaya itu tidak dibiayai oleh bos dan Bobda, itu bisa dibebankan, biasanya komite itu. Artinya kan ada kesepakatan antara guru dengan pihak wali murid begitu. Betul. Kalau yang sudah disepakati misalnya kayak biaya seragam, biaya buku, itu termasuk yang gratis nggak Pak? Berarti? Iya, kalau seragam itu tanggung jawab wali murid. Yang namanya anak, kalau sekolah gimana kalau nggak seragam, anaknya sendiri juga malu. Tapi kadang-kadang juga dikoordinir oleh koperasi sekolah. Dan memang sekolah ini kan juga, mohon maaf ya Mbak Gia, kondisinya beda-beda. Antara lembaga ini, lembaga lainnya. Kalau mohon maaf ya di sekolah-sekolah yang elit, yang bagus, saya kira ya nggak ada masalah dengan wali murid. Bahkan wali murid itu mendukung sepenuhnya. Bayarnya sudah jutaan, ya, sudah uang gedungnya sudah puluhan juta, dan wali murid tetap membiayai anaknya karena pendidikan itu hal dasar. Yang penting anak saya pintar, kemudian akhlaknya bagus, kemudian nanti lulus bisa bekerja membantu orang tua, biasanya begitu. Yang memang orang tua itu mampu dan pikirannya itu pikiran objektif. Tapi kadang-kadang juga ada orang tua yang, mohon maaf ya, yang tidak mengedepankan kepentingan anaknya. Ditarik gini aja gitu, padahal itu sudah putus oleh komite. Makanya komite juga harus hati-hati dalam rangka menyikapi ini. Kalau perlu ya sudah dicek, misalkan kegiatan ini memerlukan anggaran ini. Misalkan, saya bantu ini, dan lain sebagainya. Kekurangan itu misalkan bisa saja koordinasi dengan dana CSR yang ada di masing-masing perusahaan, bank, kan luas kalau komite itu. Itu namanya tanggung jawab pendidikan adalah tanggung jawab bersama. Tapi bagi yang nggak mampu ya jangan dipaksa. Memaksa itulah yang menjadi masalah. Oke Pak Rasio, jadi dari penjelasan Bapak sebenarnya di masyarakat itu kontroversi atau pro kontra itu ternyata memang wajar terjadi ya Pak. Namun yang perlu diluruskan hari ini ternyata gratis untuk sekolah swasta tingkat SD dan SMP itu nanti masih akan dipetakan lagi ya Pak. Betul. Ya, oleh pemerintah, kemudian juga melibatkan dinas-dinas terkait, dinas pendidikan utamanya. Baik Bapak, terima kasih banyak untuk waktu dan informasinya pada hari ini, khususnya terkait dengan putusan MK. Sekolah jenjang SD dan SMP, negeri dan swasta wajib gratis. Jadi tidak perlu khawatir lagi, namun saat ini masih dalam tahapan koordinasi sambil menunggu
proses atau bagaimana nanti keputusan ini dijalankan. Terima kasih telah menyaksikan CNN Indonesia Forward di podcast spesial DPRD Jawa Timur. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih ya.